Menurut Bahlil Lahadalia, tidak cukup hanya mengandalkan lapangan pekerjaan sektor pemerintah saja, seperti pegawai negeri sipil atau PNS, TNI Polri, atau perusahaan-perusahaan BUMN. Butuh bantuan atau serapan dari sektor swasta juga. Walaupun diterjang Omikron, perekonomian Indonesia kelihatannya pulih cukup kuat di awal tahun ini. Bagaimana proyeksi pertumbuhannya? Apa masalah utama yang perlu dihadapi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia? Kita akan bahas dalam kabar bisnis kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita terhangat seputar bisnis, terutama industri plastik. Menurut Bank Dunia, Indonesia diperkirakan akan melanjutkan momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonominya di tahun 2022 ini. Apa yang mendasari perkiraan tersebut? Karena berdasarkan laporan Global Economic Prospects yang dirilis pada 11 Januari 2022 silam, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mencapai 5,2% tahun ini. Dan pertumbuhan ini akan didukung juga oleh permintaan kuat dari dalam negeri yang dibarengi oleh naiknya harga komoditas. Kenaikan harga komoditas ini akan berpengaruh banyak juga pada harga pokok bahan baku industri, termasuk juga biji plastik yang masih saja terkendala pasokannya saat ini. Bank Dunia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih kuat daripada negara-negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Kamboja, Malaysia, Filipina, dan juga Thailand, yang rata-rata pertumbuhannya diperkirakan hanya sekitar 4%. Kenapa? Karena berbeda dengan negara-negara tersebut yang bergantung pada pariwisata, sektor industri Indonesia cukup kuat dan berkembang, sehingga tingkat pemulihannya juga jadi lebih kuat. Banyak faktor yang masih membebani pemulihan sektor pariwisata di tahun ini, seperti misalnya pembatasan mobilitas baru, vaksinasi yang tidak lengkap, sampai pengujian yang tidak memadai untuk mencegah penyebaran Omikron. Hal ini membuat tingkat kepercayaan konsumen sektor pariwisata menurun menurut Bank Dunia. Sehingga negara-negara yang bergantung pada sektor pariwisata tersebut kelihatannya belum akan pulih ke kondisi pra-pandemi di tahun 2022 ataupun 2023. Namun, walau pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih kuat, ini bukan berarti tanpa masalah. Menurut Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, saat ini ada 2 masalah utama dalam ekonomi Indonesia. Apa saja itu? Masalahnya adalah lapangan pekerjaan dan harga pokok. Masalah harga pokok ini sudah jelas, didukung oleh permintaan yang kuat dan juga tekanan inflasi akibat dari pasokan yang tidak memadai. Ini harus segera ditangani sebelum harga melambung sangat tinggi dan menghambat gerak pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, sepanjang pandemi, ada banyak sekali penduduk Indonesia yang kehilangan mata pencahariannya, kehilangan pekerjaannya. Ditambah lagi banyak pekerja baru yang dicetak oleh institusi-institusi pendidikan selama pandemi. Sehingga masalah lapangan pekerjaan ini menjadi masalah yang serius ke depannya. Menurut Bahlil Lahadalia, tidak cukup hanya mengandalkan lapangan pekerjaan sektor pemerintah saja, seperti pegawai negeri sipil atau PNS, TNI Polri, atau perusahaan-perusahaan BUMN. Butuh bantuan atau serapan dari sektor swasta juga. Oleh karena itu, pemerintah sedang berupaya mendorong pertumbuhan sektor swasta melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang mempermudah perizinan dan juga mendorong para anak muda untuk menjadi pengusaha agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Selain itu, Bahlil Lahadalia juga menyatakan telah mendorong investor dalam dan luar negeri untuk mengeksekusi rencana investasi mereka, sehingga penciptaan lapangan pekerjaan bisa terlaksana semakin cepat. Memang, kalau dilihat dari sisi investasi, persepsi global terhadap Indonesia sudah semakin baik. Kalau kita lihat dari tahun 2021 saja, jumlah penanaman modal asing itu cenderung meningkat jumlahnya.
Bahlil optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin baik dan target investasi pada 2021 sejumlah 900 triliun rupiah akan tercapai. Disusul juga dengan rencana target investasi di tahun ini, tahun 2022, sebesar 1.200 triliun rupiah. Di sisi lain, berdasarkan survei, banyak pengusaha khawatir dengan rencana pemilu di tahun 2024 yang kelihatannya akan memberatkan pemulihan ekonomi dengan berbagai persoalan politik. Sehingga ada wacana juga perpanjangan masa pemerintahan Presiden Jokowi hingga tahun 2027 untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi tersebut. Indonesia memang perlu memilih persoalan mana yang paling prioritas diselesaikan saat ini, penyelesaian pandemi, pemulihan ekonomi, atau pemilihan kepemimpinan baru. Bagaimana menurut Sobat Prima Plasindo? Mana yang paling penting dan paling prioritas untuk kita selesaikan saat ini? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita-berita terbaru seputar bisnis dan industri plastik. Sampai jumpa di kabar bisnis berikutnya.